Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di rumah. Di video kali ini saya sedikit berbagi pengetahuan tentang bagian-bagian pengenalan dari power supply SMPS. Mungkin sebagai modal untuk memperbaiki jika terjadi kerusakan. Seperti di depan kita ini, contoh power supply SMPS. Ini adalah power supply SMPS berdaya sekitar 25 ampere. Power supply SMPS dibagi menjadi dua bagian. Pertama, bagian primer. Bagian primer dari sini, teman-teman. Di sini adalah bagian primer. Di sini adalah bagian sekunder. Di bagian sini adalah bagian osilator. Di bagian osilator nanti untuk membangkitkan suatu gelombang putus-putus yang dibantu oleh MOSFET sebagai saklar switch. Di sini adalah bagian sekunder, di mana tegangan yang keluar dari trafo akan tegangan AC akan dirubah menjadi tegangan DC melalui dioda. Diodanya dia tidak menggunakan dioda yang seperti biasanya, teman-teman. Di sini dia menggunakan dioda fast, dioda berkapasitas ampere yang tinggi, kemudian disaring menggunakan induktor, menggunakan core agar DC-nya jauh lebih bersih, kemudian disaring menggunakan elko, kemudian di outputkan di sini. Di bagian di sini adalah merubah arus AC menjadi arus DC. Di bagian sini adalah bagian kontrol tegangan dari keluaran arus DC. Di bagian sini adalah pembangkit osilator atau pembangkit gelombang pulsa. Di bagian sini adalah bagian filter. Di bagian sini adalah dioda kiprok atau dioda bridge yang digunakan untuk merubah arus yang setelah disaring arus AC dari PLN masuk disaring melalui core induktor, kemudian disaring menggunakan kapasitor, kemudian dirubah menjadi arus DC, kemudian disaring menggunakan elko ini, kemudian dia diputus-putus oleh rangkaian IC osilator dibantu dengan MOSFET sebagai saklar agar dia men-switch tegangan di bagian primer, sehingga jika di switch nanti dia akan menghasilkan tegangan pada bagian sekunder. Setelah itu di sini adalah bagian kontrol tegangan. Dia akan mengontrol tegangan outputnya agar dia stabil, agar tidak berlebih atau tidak drop. Saat dia drop, dia akan menginformasikan melalui autocoupler untuk memproduksi frekuensi jauh lebih tinggi agar tegangannya bisa naik. Jadi intinya ini adalah penyentabil tegangan, teman-teman. Seperti yang ini dilengkapi dengan potensio atau variabel, resistor variabel. Dia sebagai bisa disetting tegangannya jauh lebih tinggi. Jadi setelah kita mengetahui bagian-bagiannya, kita akan jauh lebih mudah untuk memperbaikinya.
Apalagi kita perlu juga mengenal karakteristik komponen-komponen yang dipasang. Kita jauh akan lebih mudah untuk memperbaiki jika terjadi kerusakan. Mungkin seperti itu ya garis besarnya teman-teman ya, bagian-bagiannya, untuk mengenal bagian-bagiannya agar kita jauh lebih mudah untuk memperbaikinya. Untuk lebih detailnya sedetail-detailnya di bagaimana dia cara kerjanya, dia menyaring atau membangkitkan gelombang pulsa, mensuit bagian primer, nanti mungkin kita akan bahas di video yang selanjutnya ya teman-teman, karena kalau jika dibahas semua di sini nanti videonya durasinya akan sangat panjang. Oke teman-teman, terima kasih. Mungkin cukup itu dulu untuk bagian-bagian dari power supply SMPS sebagai modal untuk memperbaikinya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.